Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maliki. Mungkin Ustadz akan hanya memberikan sedikit tambahan ya, sedikit tambahan dari apa yang telah dijelaskan. Kita bisa lihat di sini, terlihat jelas ya. Apa namanya, Ustadz mungkin nggak secanggih Pak Maliki gitu ya. Ini bingung juga nih tampilan ini nih, karena ada di mana namanya nih di lab. Terlihat nggak tulisannya nih? Jelas, Jelas terlihat ya? jelas. Baik, kita akan membahas tadi tafhim pada huruf ro gitu ya. Huruf istilah sudah ya Pak Maliki ya? Huruf istilah sudah tadi kita sempat bahas Tafhim pada huruf sedikit. istilah udah ya. Baik, Ustadz hanya bisa mengulang sedikit ya. Pertama ini bab tafhim. Pertama yang pertama huruf istilah. Tafhim yang asli adalah huruf istilah ya. Rumusannya kullu musta'la mufakhomah. Setiap huruf istilah pasti tafhim. Jadi huruf istilah ini apapun kondisinya, baik dia fathah, kasroh, doma, sukun, ya. Ini fathah nih, baris di atas. Kasroh, ya, doma, sukun, tasdid, apapun kondisinya dia harus dibaca tebal. Kenapa dia baris tebal? Karena dia huruf yang asli tafhim. Apa sih? Bagaimana sih cara menebalkan huruf? Kullu musta'la mufakhomah, setiap huruf yang istilah adalah tafhim. Kalau kita lihat pengertian istilah, adanya terangkatnya lidah ke atas langit-langit ya. Jadi cara menebalkan huruf adalah dengan mengangkat lidah. Ada nggak Ustadz huruf yang bukan istilah tapi tebal? Ada. Tadi dibahas huruf ro. Berarti huruf ro huruf istilah Ustadz? Bukan. Kenapa huruf ro bukan istilah? Karena huruf ro bisa tipis. Huruf ro bisa tipis. Aslinya huruf ro adalah huruf tarkik ya. Sedangkan huruf istilah nggak boleh tipis. Dia adalah huruf yang jantan, yang tebal ya. Jadi dia kalau dia bisa tebal bisa tipis atau apa ya? Eh, apa bisa jantan bisa betina itu apa namanya bencong, maka dia bukan huruf-huruf istilah. Huruf istilah mudah dihafal ya. Hurufnya ada 7 ya, yang berakhiran o. Kho, so, do, ro, to, kof, dan zo ya. Ada huruf yang berakhiran o tidak istilah, salah satunya ro. Ya, ro huruf yang o juga tapi bukan istilah. Baik, bisa dipahami ya. Jadi dimanapun kita menjumpai huruf istilah, pasti dia tafhim bunyinya. Apa sih bunyi tafhim Ustaz? Ya, kalian bisa membedakan nggak bunyi tafhim dengan bunyi tarkik? Bunyi tafhim itu ditebalkan bunyinya. Kalau anak-anak zaman now tuh biasanya kalau ngomong tuh ya, ditullah, lamnya ditebalkan. Ya, itu yang dinamakan tafhim. Kenapa? Kalau tarkik gitu loh, L-nya biasa. Tapi kalau ditafhimkan diangkat. Gitu loh. Jadi, cara menafhimkan huruf adalah dengan mengangkat dengan mengangkat ujung pangkal lidah ke langit-langit. Itulah yang dikatakan tafhim, tebal. Baik, tadi sudah dibahas ya pada pelajaran tadi hukum ro. Hukum ro bisa tipis, bisa tebal karena dia bukan huruf istilah. Ro adalah huruf tarkik. Tapi ro bisa menjadi tebal dengan beberapa kondisi. Tadi Ustadz Maliki sudah sampaikan, Ustadz hanya mengingatkan kembali. Pertama, ini kasus hukum ro yang bisa dibaca dengan tebal adalah pertama huruf ro-nya itu diawali huruf ro-nya dikondisikan dalam keadaan fathah atau dhamma ya. Tadi sudah diterangkan. Yang kedua, huruf ro-nya dalam posisi mati atau sukun. Dia didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhamma ya. Yang ketiga ini ro-nya masih dalam keadaan sukun ya. Ro-nya masih dalam keadaan sukun didahului oleh huruf hamzah wasal ya. Jadi setiap ada ro yang sukun didahului oleh hamzah wasal, dia pasti hurufnya menjadi tafhim ya. Irji'i, irji' itu tetap menjadi tafhim walaupun dia didahului kasroh. Hamzah wasalnya kan kasroh usrat i. Iya betul, ini seharusnya dia di sini dia. Ketika sesuatu itu didahului oleh fathah atau doma, ro sukun didahului fathah atau doma, dia adalah tafhim. Kalau ro sukun didahului kasroh, maka dia menjadi tarkik.
Itu apa namanya rumus nomor 2. Tapi rumus nomor 2 ini terpatahkan dengan rumus nomor 3. Ada pengecualiannya. Ro sukun didahului kasroh akan menjadi tafhim jika yang kasroh itu adalah hamzah wasol. Ya, jika yang kasroh itu didahulunya adalah hamzah wasor. Ya, irji'i. Seperti ini juga nih, walaupun hamzah wasolnya tidak hidup, ini tetap dia menjadi tafhim walaupun didahului oleh kasroh huruf nun nir. Kenapa? Karena di sini ada hamzah wasal, ya. Karena di sini ada hamzah wasal yang menyebabkan dia yang menyebabkan dia harus dibaca dengan tafhim, ya. Jadi dibacanya inir, tidak boleh inir. Inir tidak boleh tipis, ya. Ini juga nih robbir. Kenapa dia dibaca dengan tebal, roknya tafhim? Karena didahului kasroh ini bukan. Karena adanya yang ini nih hamzah wasolnya nih. Penyebabnya adalah hamzah wasol. Baik, itu tambahan lagi. Lalu kita lanjutkan lagi ke apa ya? Nah, Ustadz bisa nyoret-nyoret nggak bisa ngapus nih. Nggak usah dihapus ya. Baik, kita lanjutkan lagi kembali. Ini juga nih kenapa irnya dibaca tebal Ustadz? Ada hamzah wasol. Jadi kesimpulannya apa? Setiap ro sukun yang didahului hamzah wasol adalah dibaca tafhim. Ya, baik tadi kita sudah dapat 3 ya. Ro fathah, ro dhamma dibaca tafhim. Bagaimana ro kasroh? Otomatis dia dibaca tarkik tipis. Yang kedua, jika ro mati yang didahului oleh fathah atau dhamma, maka dia dibaca dengan tafhim. Bagaimana kalau didahului kasroh Ustaz ro matinya? Ya otomatis dia menjadi tarkik ro-nya. Ya memang agak sulit ini ro ini banyak syaratnya ya. Ro ini sangat banyak syaratnya. Syarat tafhim dan tarkiknya. Maka itu mungkin penjelasan yang agak ngejelimet ini adanya di ro ya. Syarat ketiga lagi kapan ro itu menjadi tafhim? Jika ro-nya mati didahului oleh hamzah wasol. Tadi kita sudah terangkan baik hamzah wasolnya di depan atau di tengah. Ini hamzah wasol yang di tengah nggak dibaca nih ya. Hamzah wasol yang di tengah nggak dibaca, tapi berakibat kepada bunyi ro-nya. Limanir, ya limanir, ro-nya dibaca dengan tebal. Baik, apalagi ya? Kita lanjutkan lagi ke bawah ya. Kita lanjutkan ke bawah lagi. Ustadz mau terangkan. Ini coretannya kok belum kehapus ya? Nih lagi nih, ya. Al istilah. Apa ini? Jika ro sukun berjumpa dengan huruf istilah dalam satu kalimat, ya. Ini rumusannya nomor 4 ya. Tadi sudah 3 nih, ro nih pegang ya. 1, 2, 3. Sekarang rumus ro 4 menjadi tafhim. Ro sukun menjadi tafhim jika dia bertemu huruf istilah. Mana huruf istilah? Yang ini nih huruf istilah nih. Yang huruf sod. Nah, ro sukunnya ketemu huruf sod, maka dia menjadi ro-nya dibaca dengan tafhim ya. Ro-nya dibaca dengan tafhim ketika dia menjumpai huruf sod. Seharusnya apa nih? Kalau kita melihat hanya rumus 1, ro sukun didahului oleh kasroh, dia dibaca tarkik Ustadz tipis. Wair. Ya, seharusnya dibaca tarkik. Tapi ketika kita melihat huruf selanjutnya, dia ketemu huruf istilah. Berarti dibacanya wair so. Syaratnya selain dia bertemu istilah, nanti dia harus bertemu dalam satu kalimat. Bagaimana kalau dia dengan 2 kalimat, dia dibaca kembali lagi menjadi tarkik. Ya, pas bir sobro, pas bir, ya, bir, ro-nya dibaca kasar, juga baca tipis. Kenapa? Karena dia ketemu shotnya dalam 2 kalimat. Pas bir, maka kalian bersabarlah sobron, dengan sabar jamilah. Ya, mungkin ayatnya hafal ya. Itu bedanya ro-nya kalau dalam satu kalimat. Kalau dia bertemu ro sukun bertemu huruf istilah, maka dia menjadi tafhim. Kalau di dalam 2 kalimat dia tidak bisa. Yang ini sekarang ya, yang ro-nya yang ini nih, ro sukunnya bertemu dengan huruf to, maka dia dibacanya tafhim. Seharusnya ketika dia baca kir qafnya istilah. Kenapa istilah? Kenapa qafnya dibaca tafhim? Qi dibaca dengan tafhim. Kenapa qaf dibaca dengan tafhim? Karena dia huruf istilah. Ro-nya dibaca tafhim apa tarkik? Dia dibacanya harusnya dia tarkik Ustadz. Kenapa? Karena didahului kasroh. Ro sukun didahului kasroh, dia tarkik.
sesuai dengan rumus nomor 3 tadi, nomor 2 tadi nih. Ro sukun didahului kasroh, di sini tarkik Ustadz. Iya, seharusnya dia tarkik, tapi tidak berlaku. Kenapa? Karena ada rumus nomor 4. Kalau ro sukun didahului kasroh, dia tidak akan menjadi tarkik kalau menjumpai ini, huruf isti'la. Sampai di sini ada mau bertanya? Silakan. Ya, Ustadz selesaikan contohnya ya. Bagaimana yang ini nih, ro-nya nih. Kita ulas dari sini ya. Inna rabbaka, ro-nya menjadi tafhim. Kenapa? Karena dia fathah. Labil mir, mirnya bagaimana? Tarkik Ustadz, karena didahului kasroh. Benar kalau kalian melihat rumus nomor 2. Tapi kalau kalian melihat rumus nomor 4, maka salah. Kenapa? Tarkiknya dimentahkan oleh huruf sod. Jadinya ro-nya tafhim. Mir sod. Ya, ini juga fir. Jangan dibaca tipis. Kenapa nggak boleh dibaca tipis? Dia menjumpai huruf qaf dalam satu kalimat. Baik, kita lanjutkan kembali. Itu rumus yang nomor 4. Huruf ro ini rumusnya agak banyak ya. Huruf ro ini rumusnya agak banyak. Pak Maliki kalau sudah habis tolong diberitahu ya. Lanjut. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kecepatan atau membingungkan atau cukup jelas? Mungkin Zaki Pratama ada mau pertanyaan dulu? Enggak ada, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Baik. Yang rumusan Alhamdulillah. berikutnya yang kelima ya, kapan ro itu menjadi tafhim? Yaitu ketika di akhir bacaan dia menjumpai mat tabi'i alif atau waw. Di akhir bacaan nih ya, dia didahului oleh mat tabi'i yang mat tabi'i yang alif atau waw. Nih, ini mat tabi'inya waw nih. Atau kalau kalian bisa paham, ro yang mat arid disukun. Ro mat arid disukun, waw dan alif. Bagaimana waw ro mat arid disukunnya ya? Kabir dibacanya adalah tarkik, tipis. Jadi selalu ada lawannya ya. Ketika dia hanya berlaku untuk waw dan alif, maka sisanya adalah tarkik. Karena mat arid sukun karena matobi hurufnya 3, alif, waw dan ya. Yang berlaku tafhim adalah alif dan waw. Ya, Ustaz ulang lagi. Yang berlaku tafhim adalah mat arid sukun pada ro, waw dan alif. Ya, sedangkan untuk huruf ya maka dia menjadi tarkik. Azizul Ghafur. Furnya ditebalkan. Kenapa? Karena ro-nya adalah tafhim disebabkan oleh mat arid sukun waw. Ya, matnya mat waw. Al kuffar, dia menjadi mat arid sukun alif, ro-nya maka menjadi tafhim. Kalau di sini ada contoh tarkik ya, kabir. Birnya dibaca tarkik. Kenapa? Mat arid sukunnya adalah ya. Nah, ya. Bagaimana dengan akbar? Akbar baca tebal. Kenapa? Akbar ba-nya adalah mat tobi alif. Ba tambah r. Akbar tidak mat ya. Akbar tidak mat arid sukun, tapi ro sukun didahului oleh fathah. Kecuali dibacanya akbar baru mat arid sukun. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Ghafurun. Ghafurun. Ustaz, kalau tanwin begini, ro-nya hukumnya apa Ustaz? Tafhim apa tarkik ini? Tebal apa tipis? Tebal ya. Mau dia tanwin, mau dia berharokat satu, doma tetap ya dibaca tebal. Ya. Bagaimana dengan sukun? Apa namanya? Tadi ya, sukun sudah ya. Ro-nya dulu dengan sukun. Bagaimana ro dengan tasdid? Nah, ro dengan tasdid bagaimana? Bismillahirrahman. Di sini nggak ada contoh bismillah ya. Ra-nya dibaca tebal apa tipis Ustaz? Ra-nya berharokat tasdid lalu berharokat fathah. Kalian bisa bayangin nggak tulisan bismillah? Ada contohnya di situ, Ustaz. Di scroll di bawah lagi. Oh, ini dulu nih. Kita bisa ini ya. Nah, di situ, Ustaz. Nah, ini. Bismillahir. Nih, ro tasdid. Ro tasdid ini didahului kasrah Ustaz. Berarti dia tarkik. Tidak. Ya. Ro tasdid mengikuti apa yang ada di ininya, fathahnya. Bukan mengikuti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tipis, tapi ini tebal.
Hirroh, ro-nya menjadi tebal karena ro tasdidnya adalah fathah. Ya, ro tasdidnya fathah. Jadi dia tidak berpengaruh oleh huruf yang mendahulunya ya. Yang mendahulunya kasroh, Ustaz. Padahal huruf ro tasdid ini aslinya adalah dua buah ro, ro yang sukun dan ro yang hidup. Ya, tapi dalam pembacaannya dia harus mengikuti kaidah ro tasdid adalah mengikuti huruf ro berikutnya, ro. Hirrah, dia menjadi tebal. Hirrahman. Saya mohon koreksi Pak Maliki kalau ada penyampaian yang salah gitu ya Pak Maliki ya. Ya, Ustaz. Eh, Terkadang kita suka lupa ya namanya belajar ilmu. Terkadang ilmu ketika kita butuhkan dia hilang gitu ya. Baik, itu sudah kita sampai di kaidah yang kelima atau teori yang kelima. Sekarang yang keenam, ro yang keenam. Ini ya, wal fajr. Ro keenam, ro dibaca tafhim ketika ro dibaca tafhim ketika didahului oleh huruf yang ro-nya waqaf, didahului huruf yang sukun, dan didahului oleh huruf yang fathah dan dhamma. Bagaimana kalau dia didahului kasrah, Ustaz? Dia tarkik. Jadi kalau kalian memahami rumus 5 ini ro tentang ro yang tafhim, maka kalian akan mendapat sisanya adalah tarkik. Mudah ya? Kalau kita memegang sesuatu yang kanan, pasti sisanya yang kiri. Gitu. Jadi nggak usah dihafalin dua-duanya rumusnya. Paham ya? Kalau kita mau cari mana ya yang merah, mana yang putih. Kita pegang aja yang merah. Selain yang merah pasti yang putih. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya ada idgham bila guna, idgham apa ya? Misalnya huruf istilah tadi. Huruf istilah. Huruf istilah adalah huruf yang tafhim. Sisanya pasti huruf tarkik. Ya, kecuali dengan catatan. Ada catatan huruf ada yang menjadi tafhim dan tarkik. Ya, jadi tadi huruf istilah adalah huruf tafhim yang asli. Aslinya huruf tafhim adalah huruf istilah. Baik, sampai di situ ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 10 menit, 9 menit kurang lebih ya. Ini dia ro tarkik ya. Tadi kalau di atas ada ro yang fathah adalah tafhim, fathah dan dhamma, maka yang kasrah adalah tarkik. Kalau di atas ro didahului ro sukun didahului fathah atau dhamma, tafhim, maka didahului kasrah adalah tarkik. Ini prakteknya jadi nggak ada ya Pak Maliki ya. Saya hanya teori aja ya. Iya, Ustaz. Ya baik. Seperti ini juga nih ya. Tadi ya. Setiap mad arid disukun. Ini bukan hanya mad arid disukun ya. Mad lin juga harus dibaca dengan tarkik. Iya dengan tarkik ya. Setiap ro sukun didahului ya, maka hukumnya tarkik. Ya, baik dia kodir, mad arid disukun, ro-nya jadi tarkik, baik dia khair. Kadang-kadang orang karena melihat ini didahului fathah Ustadz, ya ro wakof sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dia menjadi tafhim. Kan Ustadz bilang seperti itu. Nih kita lihat nih rumusan ini nih ro wakof sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Ini dimentahkan kembali dengan teori yang ini, teori tarkik. Kenapa? Karena yang sukunnya adalah ya. Berarti kalau kalian mau definisikan teori yang ini ya, yang ini ro sukun, ro wakof adalah ro yang dimatikan ya, aslinya dia hidup. Ro yang diwakofkan sebelumnya sukun kecuali huruf ya. Kalau sukunnya huruf ya, dia nggak jadi ini. Dan selanjutnya didahului oleh fathah. Jadi rumusnya banyak nih. Satu syaratnya ro-nya harus wakof. Syarat keduanya didahului oleh sukun kecuali ya. Syarat ketiganya dia harus didahului lagi di huruf yang fathah atau dhamma. Ya. Kalau didahului kasroh gimana Ustadz? Maka dia tarkik. Ya. Baik, nih sampai di sini nih yang tadi nih lawannya nih. Ya, nanti ini dulu ya. Khair dibaca tarkik. Kenapa tarkik Ustadz? Padahal ro-nya diwakafkan. Sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah. Karena ada huruf ya. Ini madlin. Kalau kita mengenal lin, maka ini madlin. Untuk madlin dan mad arti sukun yang ya, maka ro-nya adalah tarkik. Baik, yang terakhir ya, sama lawan dari yang di atas, ro-nya wakof, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi huruf yang kasroh.
tarkik. Kalau sebelumnya huruf yang fathah maka dia menjadi tafhim. Begitu. Tadi ada beberapa rumusan dari ta'ro yang bisa kita hafal. Lalu huruf lam sudah ya Ustaz? Lam Lam ini mudah ya. Karena huruf lam yang tafhim terjadi hanya pada lafaz Allah, tidak terjadi pada lafaz lain. Huruf lam terjadi hanya pada lafaz Allah ya. Kapan dia terjadinya? Dia menjadi tebal ketika lafaz Allah didahului fathah atau dhammah. Seperti juga lawannya tarkik adalah lafaz Allah didahului kasrah. Seperti itu. Jadi jangan kalian baca Bismillah, nggak boleh. Kenapa? Karena ini tarkik. Lafaz Allah atau dikenal dengan lafzul jalalah didahului huruf berharokat kasrah, maka dia menjadi tarkik. Bagaimana dengan ini Ustaz? Alhamdulillah. Iya, Allahnya ini menjadi tarkik. Ini yang tasdidnya ini nih, lam yang tasdidnya ini. Lillah. Ini juga yang lam tasdidnya yang menjadi tarkik ya. Karena didahului oleh kasrah. Jangan dilihat yang ininya ya. Jangan dilihat yang satunya lagi nih, ya. Bukan. Baik. Ini kita lihat lagi Allah. Hamzah wasalnya fathah. Allah, maka dia menjadi Ustadz Iwan, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? iya 5 4 menit ya. lagi Ustaz. 4 Ya. menit lagi ya. Itu untuk apa lagi? Untuk lam. Sebenarnya ada lagi ya, ada lagi yang dibaca dengan tafhim ya. Yang enggak ada mungkin di buku ini. Satu, mat. Mat itu menjadi tafhim ya. Kalau kita coba Ustaz tadi contohnya yang mana yang mat menjadi tafhim ya. Wa ko ini ada alifnya ya. Qafnya tafhim, matnya menjadi tafhim. Wa ko ya, kalau di sini misalnya ada yang panjang wa ko, itu ko-nya menjadi matnya menjadi tafhim ya. Ada lagi enggak tafhim satu lagi? Ada. Namanya guna yang ditafhimkan, namanya tafhimul guna. Kapan tafhimul guna itu terjadi? Ketika huruf ikhfa menjumpai huruf isti'la ya. Ketika ikhfa menjumpai huruf isti'la. Coba Ustaz cari ya contohnya ya di sini. Yang mana yang dikatakan tafhimul guna. Tafhim adalah tebal, guna adalah dengung. Jadi dengung yang menebal. Ada yang bisa mencarikan contohnya? Mungkin Ustaz coba carikan Kalau di contohnya. bawah, di paling bawah Ustaz. Nih. Wal nunnya ikhfa. Ketika bertemu dengan dha, tiba-tiba dia menjadi tafhim. Nunnya gunanya menjadi tafhim. Wal tanzur. Tidak boleh dibaca wal tanzur, tidak. Karena dia terpengaruh huruf isti'lah. Inilah yang dikatakan tafhimul gunnah. Tafhim dan gunnah. Satu lagi, lam yang nunnya dibaca dengan nun ikhfanya ikhfa yang tebal. Kenapa dia menjadi tebal? Karena dia menjumpai huruf isti'lah. Allahu a'lam bishawab. Ustaz rasa waktunya sudah habis ya. Lain waktu kita sambung. Kalau untuk ada pertanyaan silakan lain waktu ya. Terima kasih Ustaz Maliki, itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ustaz Maliki. Assalamualaikum. Baik Ustaz, nanti untuk kelas 9 B untuk bulan Juli ini masih ada satu pertemuan lagi Ustaz. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas kembali teorinya Ustaz, selain nanti praktek seperti tadi. Waktunya insya Allah masih cukup. Kita cukupkan nih Ustaz ya untuk pertemuan pekan ini ya. Kan anak-anak nggak ada pertanyaan ya, entah belum saya nggak paham. Silakan ini masih ada waktu, tapi waktunya masih ya cukup lah. Silakan jika ada yang ingin bertanya, Dafa, sama Zakipe, dan lain-lain. Ustadz Iwan lebih kompleks penjelasannya ya. Jadi untuk mempelajari tafhim dan tarkik karena roh itu memang banyak banget ininya, syaratnya, kaidahnya ya. Sehingga tadi mudah-mudahan kita bisa mengetahui dasar-dasarnya dan mudah-mudahan tidak pusing ya ketika menjumpai di dalam Al-Quran mana yang harus ditebalkan dan mana yang harus ditipiskan. Bagaimana nak? Cukup?
mungkin di praktek nanti akan kita coba bedah tajwidnya yang tafhim tarkiknya ya. Mungkin di lain Iya. kesempatan lagi ya. Ya, baik-baik. Kita cukupkan ya. Terima kasih Ustaz Iwan. Kita cukupkan Ya, terima untuk kasih. pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada seluruh Anda sekalian yang sudah proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali nanti di hari berikutnya atau jadwal berikutnya, di khususnya di kelas 9B. Dan mohon untuk bisa diajak kawannya yang belum bergabung, nak. Ini pekan ini ada kemajuan bertambah Nada Nabil dan boarding ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan atau pertemuan yang akan datang bertambah lagi yang lain. Cukupkan dengan bersama melafaz alhamdulillah, amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipesankan kepada Anda semua, silakan dipraktikkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan membaca Al-Qur'an masing-masing ya. Ditandai mana yang tafhim dan tarkik diamalkan. Ustaz Iwan saya tutup ya. Ustaz Iwan juga bisa live, Ustaz.